Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat sore dan selamat hari Natal. Bapak Ibu tahu hari ini Yesus datang kepada kita. Bukan karena kita layak, tapi karena kasih-Nya begitu besar dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita akan memulai kebaktian dan perayaan Natal kita pada sore hari ini. Mari siapkan hati kita semua. Kepada hamba Tuhan kami persilahkan. Hari ini adalah lilin yang kelima yang akan dinyalakan, yaitu lilin Kristus. Seperti firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 1 ayat 9 dan 10. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Saya akan nyalakan lilin ini. Musik. Mari kita sambut Natal ini dengan penuh sukacita. Bapak Ibu, saya udah untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan bersama lagu Mulia Sembah Raja Mulia. Mulia Sembah Raja Mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia aku
kasih ya Tuhan. Hari ini kami sungguh sangat mengucap syukur ya Tuhan. Karena kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Karena Engkau telah datang menghampiri kami. Bukan karena kami layak. Tapi karena kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kalau pada sore hari ini kami boleh ada di sini. Kami percaya ya Tuhan. Semua itu karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Untuk damai. Untuk sukacita. Untuk kesehatan. Untuk damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai kebaktian kami ini. Kiranya Engkau kuduskan dan sucikan hati pikiran kami. Agar kami layak untuk menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara seiman kami yang masih dalam perjalanan. Kiranya Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa. Kami mau sambut kebaktian dan perayaan ini hanya dalam satu nama yang kudus. Nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari. Selamat Natal. Salam-salaman satu dengan yang lain. Selamat Natal. Penuh dengan sukacita, berikan senyum yang paling manis. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk. Bro, udah jangan banyak ngatur bro. Ayo udah tahu apa yang harus dikerjakan. Gua ngerti bro, tapi mungkin aja Tuhan mau bekerja melalui cara-cara seperti ini bro. Udah bro, Ayo 20 tahun di sini pelayanan. Kurang Oke, apa? Atur. Ayo udah oke. ngerti apa yang harus dikerjain. Oke, kita atur ya kalau maunya begitu. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sambut satu pujian. Gita Sorga Bergema. Bapak Ibu, ayo bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Gita Sorga Bergema. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah,
Bapak Ibu yang terkasih, buat saya juga Loh, Kali Bu, Santi saya itu saya masih dapat dari lapar. gereja, Bu. Kan ini juga dari gereja saya. Ya sudahlah. Kenapa ya? Sudah makan begini juga masih enggak lega juga. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita pada sore hari ini atau Natal tahun 2025 adalah Christ come for us. Kristus datang kepada kita. Tema ini menegaskan bahwa kelahiran Yesus bukan sekedar peristiwa sejarah, tapi inisiatif kasih Allah yang aktif mendatangi manusia. Tuhan tidak menunggu manusia datang kepadanya, melainkan datang sendiri ke dunia, hadir di tengah kehidupan dengan segala keterbatasannya. Kedatangan Kristus membawa terang di tengah kegelapan, pengharapan di tengah ketakutan, dan damai di tengah pergumulan hidup. Melalui Yesus, Allah menyatakan kasih-Nya secara nyata, dekat, personal, dan menyelamatkan. Dengan tema ini, kita diajak bukan hanya merayakan Natal sebagai tradisi, tetapi menyadari bahwa Kristus masih dan terus datang di dalam hati yang terbuka, ke dalam keluarga, ke dalam gereja, dan dunia yang membutuhkan kasih dan damai-Nya. Singkatnya, Natal adalah kisah kasih Allah yang mendekat menyertai manusia. Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut sedikit dari renungan tema Natal kita ini dengan sebuah lagu dari pulau dan benua. Biarlah seluruh bumi memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu, jangan duduk. Mari kita berdiri. Kita menyanyi dengan penuh sukacita. Gloria
kembali. Ya ampun, mereka itu kayaknya bahagia sekali ya. Happy terus bawaan mereka. Pusing deh. Hai Bu Chan, Hai juga. lagi ngapain? Itu kayaknya mereka itu bahagia banget ya. Iya. Kayaknya nggak ada masalah. Nih juga nih, aku bagi juga mereka. lagi liatin. Nah itu Ya dia. ampun. Sementara saya itu udah lama aku menanti-nantikan doanya belum didengar-dengar Tuhan. Sementara mereka doa mereka langsung didengar Tuhan. Dan setiap minggu mereka dapat bonus gitu. Iya. Mana ya? Kadang-kadang kita pikir Tuhan lebih sayang mereka kali daripada kita ya. Makanya saya udah berminggu-minggu mendengar doa Tuhan, kayak saya kayaknya nggak didengar oleh Tuhan. Iya deh. Ya pengen deh kayak mereka seperti itu.
Niatnya mau mulai lagi nih baca Alkitab, tapi kayaknya berat banget ya. Dulu mau baca, mau berdoa, kayaknya gampang banget. Kayaknya hati gue udah jauh deh, kapan balik lagi. Bapak Ibu yang terkasih, umur boleh tua, tapi semangat memuji Tuhan luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk usia indah. Bapak Ibu sekalian, mari kita nyanyi bersama, Hai Mari Berhimpun. Gak masalah ya. Turut semua
Terima kasih. Barusan kita menyaksikan persembahan dari kaum ibu GSK. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri ya. Tadi Angklung sudah memainkan lagu Joy to the World. Sekarang kita nyanyikan sama-sama. Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Ya, kalau enggak saya ulang terus loh. Kalau saya melihat dari depan saya bisa lihat tampang-tampang, apakah tampang sukacita apa tampang cemberut. Kalau masih tampang cemberut saya akan ulang terus lagu ini. Siap Bapak Ibu memuji Tuhan? Amin. Joy to the world, the Lord is Yes. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a King. Let every heart prepare Him room. And nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let man and song and corn, let hills and flood, rock hills and plains. The sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Sekali lagi dari awal. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let man dance song and corn, rock hills and flood, rock hills and plains. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Bapak Ibu, kita akan menyaksikan persembahan tarian dari sekolah minggu. Saya persilakan untuk duduk. Udah madu.
ada di sana, ada di sini. Cilukba, Yesus selalu ada. Cilukba, cilukba, yang hilang jadi ada. Kalau Yesus tak pernah hilang, selalu ada. Dia ada di sana, ada di sini. Cilukba, Yesus selalu ada. Cilukba, cilukba, Yesus selalu ada. Dia selalu menjagaku di mana juga. Dia ada di sana, ada di sini. Cilukba, Yesus selalu ada. Cilukba, 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 yang hilang jadi ada. Kalau Yesus tak pernah hilang, selalu ada. Dia ada di sana, ada di sini. Cilukba, Yesus selalu ada. Cilukba, cilukba, Yesus selalu ada. Dia selalu menjagaku di mana juga. Dia ada di sana, ada di sini. Cilukba, Yesus selalu ada. Dia ada di sana, ada di sini. Cilukba, 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 Yesus selalu ada. Bapak Ibu, kita ulang lagi. Ini banyak yang gak kelihatan. Adik-adik naik ke depan, kita ulang lagi. Salah posisinya ya. Naik ke depan, nari di lewat depan. Naik. Kita nggak kelihatan. Ulang lagi ya. Udah. Ulang. Ayo Areta, ya naik ke depan. Kita nari di sini ya. Biar kelihatan ya. Ya. Nah. Areta di depan sini ya. Areta enggak di tengah-tengah aja. Areta di tengah. Areta di tengah. Kamu sebelah sini. Oh, Lana. Areta di sini. Areta di sini. Ya, oke. Ya, oke. Sekarang kita nari. Ini dekat jauh sedikit ya. Oke. Sekarang kita siap-siap. Siap-siap lagunya sekali lagi ya. 1, 2, 3, musik. Cilukba, cilukba, yang hilang jadi ada. Kalau Yesus tak pernah hilang, selalu ada. Dia ada di sana, ada di sini. Cilukba, Yesus selalu ada. Cilukba, cilukba, Yesus selalu ada. Dia selalu menjagaku di mana juga. Dia ada di sana, ada di sini. Cilukba, Yesus selalu ada. Cilukba, cilukba, yang hilang jadi ada. Kalau Yesus tak pernah hilang, selalu ada. Dia ada di sana, ada di sini. Cilukba, Yesus selalu ada. Cilukba, cilukba, Yesus selalu ada. Dia selalu menjagaku di mana juga. Dia ada di sana, ada di sini. Cilukba, Yesus selalu ada.
Tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Awas jatuh. Gacor nih. Waduh, mantap. Aduh, dikit lagi. Aduh. Iya. Aduh. Orang sarap. Ih. Aduh. Main judol mulu. Mantap. Gacor. Ini dikit lagi. Sis, Ya. menang kagak? Gacor mulu Dua dari tadi. dikit lagi, gue pasti menang. Dua dikit lagi. Dari kemarin menang lu. Kayak doa hariannya Boksu aja. Iya dong. Payah. Lah, belajar dong sama gua nih. Trader asli dari sorga. Wih, trader dari surga. Emang ada trader dari surga? Bentar. Ada HP. Bokin. Waduh, ketahuan lo ya. Ya ampun, Cewek. astagfirullahaladzim. Cewek teman kantor, cakep kan? Ih, gila. Gemoy. Hati-hati lu, hati-hati. Gawat banget nih. Yang di rumah kagak tahu. Tapi kalau gue ngomong tahu dong. Gitu Tahu deh. dong. Nih, kita tuh cuman ngambil sebagian dari yang Tuhan kasih. Ember Kalau gitu ya. bukan kita sendiri yang usahain, siapa lagi? Ember penonton ya. Ih, mantep. Ih, dapat nih gue nih, dapet. Ih, Ini sorga dunia. ya, Udah, maaf ya. harus kita cari. Tapi kan Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita angkat satu pujian, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan malam hari ini ya Tuhan. Kami sudah memberikan apa yang kami berikan kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah segala pemberian kami ini layak di hadapan Engkau, berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Berkati siap tangan yang memberikan ataupun tangan yang belum mampu memberikannya Tuhan. Kami percaya berkat-Mu, pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami semuanya. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa atas kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, sebelum firman Tuhan kita akan melihat video tayangan dari beberapa keluarga GSK.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita diingatkan bahwa kedatangan Yesus adalah penggenapan janji. Berabad-abad sebelumnya para nabi telah menubuatkan tentang Mesias yang akan datang. Dan malam Natal ini, nubuat itu digenapi. Janji itu hidup, kasih itu menyapa. Biarlah pujian ini membuka hati kita untuk menerima sabda Tuhan. Musik memuji Tuhan, seorang anak telah lahir. Pujian ini dengan separuh suara. Ini dari awal, Bapak Ibu saya ajak untuk bangkit berdiri. Di atas
kami boleh bersama-sama menyambut Natal. Natal Kristus, di mana Tuhan sudah turun ke dalam dunia ini, menjadi sama dengan manusia. Tuhan, kami mau belajar hari ini ya Tuhan, dari kebenaran firman-Mu, supaya kami memahami ya Tuhan, apa makna Natal yang sesungguhnya. Engkau telah datang ke dalam dunia ini bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Pakai mulut bibir lidah hamba-Mu yang hina dina, urapi dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Sembunyikan dia di balik salib-Mu. Biarlah Kristus saja yang dimuliakan, diagungkan, ditinggikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan Yesus. Saudara silahkan duduk. Tema daripada renungan ini yaitu Christ came for us. Yesus datang untuk kita. Ada dua ayat yang saya akan bacakan bagi kita semua, yaitu dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11 dan Matius 1 ayat 21. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu Matius 1 ayat 21, ia yaitu Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, dikatakan hari ini. Hari ini itu saudara bukan sekarang ya, tapi 2000 tahun yang lalu sudah terjadi ini ya. Yesus telah datang 2000 tahun yang lalu, tanggal 25 Desember. Sebagaimana malaikat Gabriel atau Jibril saudara ya, datang kepada Maria di bulan Maret, kira-kira tanggal 25. Maka 9 bulan kemudian, sebagaimana manusia, seorang ibu hamil 9 bulan, tanggal 25 Desember 2000 tahun yang lalu, lahirlah Yesus Kristus. Dan ini saudara, kelahirannya ini saudara tidak seperti kelahiran manusia biasa. Karena pada saat itu saudara mengubah tahun dunia ini. Dari tahun saudara sebelum Masehi menjadi tahun sesudah Masehi. Karena kelahiran Yesus Sang Juru Selamat dunia ini. Sebelumnya before Christ. Sebelum kelahiran Yesus. Tetapi setelah itu saudara adalah tahun Masehi. Tahun setelah kelahiran Yesus Kristus. Seluruh dunia saudara mengubah dan mengakui saudara adanya perubahan kalender ini. Penanggalan saudara ya. Mungkin setiap suku bangsa punya kalendernya masing-masing. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kelahiran Yesus mengubah di mana seluruh dunia ini, seluruh bangsa saudara, menjadikan tahun kelahiran Yesus menjadi tahun 0 Masehi. Dan mulailah saudara dimulai dari tahun 0 Masehi sampai hari ini, tahun 2025. Dikatakan hari itu telah lahir Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di mana di kota Daud ini? Yaitu di Bethlehem, saudara. Ya, sejarah mencatat silsilah kelahiran Tuhan Yesus, dan sejarah mencatat saudara ya seorang ahli sejarah orang Yahudi namanya Yosefus. Claudius Yosefus bukanlah orang Kristen, saudara. Ya, tetapi mengakui saudara dan mencatat kelahiran Yesus Kristus dari lahir sampai kematiannya di kayu salib. Tercatat di dalam sejarah. Walaupun bukan seorang Kristen yang mencatat, tetapi saudara sebagai seorang ahli sejarah dunia, dia mencatat bahwa ini adalah kisah nyata, bukanlah sebuah dongeng. Dan dikatakan saudara di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21, Maria ketika didatangi oleh malaikat Gabriel, dia mengandung, bayangkan saudara ya, seorang gadis diberitakan akan mengandung. Maria saat itu usianya kira-kira antara 15 sampai 20 tahun. Jadi saudara masih sangat belia banget ya. Apa yang ada di dalam benak pikirannya saudara? Sebagai seorang gadis. Apa kata teman-temannya ketika melihat perubahan fisik dia?
yang tadinya saudara langsing dan mulailah perutnya buncit. Dia mengalami saudara stres. Dia mengalami saudara tekanan yang begitu berat. Kok tiba-tiba dia harus mengandung? Apa kata orang tuanya ketika mengetahui kok anakku tiba-tiba perutnya besar? Apa kata masyarakat juga saudara ya? Dikatakan kalau masyarakat saudara menganggap dia melakukan perzinahan, hukumannya pada saat itu adalah dihukum mati, dilempari batu saudara. Tapi dikatakan saudara bahwa ketika Yusuf tunangannya mengetahui Maria ini sudah mengandung, Yusuf berpikir saudara pada saat itu sebagai seorang laki-laki, kok aku belum tanam saham sudah begini jadinya. Ya. Bagaimana perasaannya saudara ya? Ketika dia mengetahui tunangannya hamil bukan karena dia. Namun malaikat Tuhan datang di dalam mimpi kepada Yusuf dan memberitahukan bahwa bayi dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus atau Roh Allah. Rohulullah. Saudara, Roh Allah masuk di dalam kandungan Maria. Dan Maria mengandung karena Roh Kudus. Maka dikatakan anak itu akan lahir sebagai anak laki-laki. Dialah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Natal bukan sekedar perayaan kelahiran, dekorasi, dan tradisi tahunan. Tapi Natal saudara adalah kabar terbesar dalam sejarah manusia. Di mana Allah datang menjumpai manusia. Seperti seorang raja yang meninggalkan istananya. Melepaskan jubah kebesarannya. Meninggalkan kemewahan dan keamanannya. Lalu tinggal di perkampungan miskin. Demi apa saudara? Demi menyelamatkan rakyatnya. Mungkin rakyatnya sedang banjir. Rakyatnya sedang sengsara saudara ya. Dia bukanlah seorang raja yang masa bodoh mencari kesenangan sendiri. Tetapi dia datang bersama-sama di tengah-tengah rakyatnya yang sedang sengsara ini. Itulah gambaran kecil dari apa yang Allah lakukan di saat Natal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yaitu dia datang saudara karena kasih Allah untuk menyelamatkan kita dari dosa manusia. Dosa kita. Saudara, dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan. Mengaruniakan itu memberikan kasih karunia. Kita yang tidak layak menerima kasih karunia ini. Dan Allah yang tidak wajib memberikan kasih karunia. Tapi dia memberikan juga karena kasihnya. Karena cintanya. Sebab kalau saudara, Yesus tidak datang ke dalam dunia, maka dikatakan kita semua binasa masuk neraka. Sebab upah dosa adalah maut. Kita akan binasa saudara, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Rasul Yohanes berkata bahwa Allah telah mengutus anaknya. Istilah anak ini bukan secara biologis saudara ya. Bahwa Allah itu beranak. Tetapi saudara seperti istilah anak kunci. Kunci itu enggak beranak, saudara. Tapi ada anak kunci, ada anak gawang, kiper. Gawang tidak melahirkan kiper sebagai anaknya, saudara. Itu hanya istilah, ya. Seorang pimpinan punya anak buah. Pimpinan itu tidak melahirkan, saudara ya. Tetapi saudara itu hanya istilah. Begitu juga Yesus disebut anak Allah. Karena dia menjelma menjadi manusia. Menjadi seorang anak, seorang bayi, saudara ya. Maka dikatakan supaya kita dapat hidup, dikatakan. Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus datang karena manusia, saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan karena kita layak menerima kasih-Nya. Kita nggak layak Bapak Ibu. Tetapi karena dia cintanya begitu besar. Sehingga kita yang tidak layak ini saudara ya, diberikan kasih-Nya. Diberikan keselamatan. Saudara, Yesus tidak datang saudaraku yang dikasih Tuhan dan saudara untuk bersenang-senang di dalam dunia ini. Tetapi dia harus sengsara. Bayangkan saudara, waktu dia mau dilahirkan tidak ada tempat.
untuk dia dilahirkan. Hanya sebuah kandang, saudara ya. Sebuah kandang binatang, itu di suatu gua, saudara ya. Di Palestina pada saat itu orang-orang masih tinggal di dalam gua-gua. Jadi kandang itu saudara ada di bawah, rumahnya ada di atas. Saudara, manusia yang terhilang di dalam dosa, Allah tidak tinggal diam. Natal adalah bukti dari kasih Allah yang bersifat aktif. Tadi Ibu Sieni juga sudah menyampaikannya. Dia aktif, saudara. Ya, dia bertindak seperti seorang ayah yang tetap mencari anaknya yang tersesat. Walaupun anaknya sudah melakukan kesalahan, sudah durhaka, saudara ya. Tapi dia tetap mencari. Kasih Allah tidak menunggu anaknya pulang. Tetapi saudara, dia melangkah lebih dahulu. Bertindak. Makanya dikatakan, saudara, dia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tujuan utama kedatangan Yesus adalah keselamatan manusia. Bukan sekedar memberi teladan moral, saudara ya. Di dunia ini terlalu banyak tokoh-tokoh yang memberikan teladan moral, saudara ya. Tetapi Yesus dikatakan adalah juru selamat dunia. Dia datang sebagai penyelamat. Kenapa kita butuh juru selamat? Karena kita nggak bisa menyelamatkan diri kita. Ya, dari neraka, saudara, hanya Dia, Allah, yang bisa menyelamatkan kita. Inilah hadiah terbesar yang diberikan di saat Natal kepada kita, saudara. Natal membuat klaim menghancurkan kategori pemahaman tentang hukum Tuhan yang umumnya, saudara ya, di mana Allah yang tak terbatas menjadi terbatas, Allah yang kekal menjadi fana, saudara ya, Allah yang maha kuasa menjadi lemah, ya, dia menjadi bayi yang lemah, bayi yang sungguh-sungguh tak berdaya. Inilah kasih Tuhan, saudara ya. Dia datang untuk memberikan kepada kita, saudara, keselamatan, sukacita, saudara. Bayangkan ya, saudara, Allah yang di surga itu maha kuasa. Dia tidak terbatas. Masuk di dalam raga tubuh ini menjadi terbatas oleh ruang dan waktu. Padahal dia itu, saudara, maha kuasa, maha besar, maha hadir dimanapun dia berada. Dimanapun manusia ada, dia ada, saudara. Dia juga kekal, tetapi saudara, masuk di dalam tubuh manusia menjadi seorang yang fana. Kemudian saudara menjadi bayi yang lemah. Di dalam Lukas 1 ayat 45 dikatakan, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara bayangkan kasih Allah yang besar itu, saudara ya. Tuhan menjadi rapuh untuk memulihkan sebuah hubungan. Ya, dia mengalami, saudaraku yang dikasih Tuhan, menjadi seperti manusia yang rentan dan rapuh, saudara ya. Inilah sebuah pengorbanan. Pengorbanan, saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya manusia bisa berelasi dengan Allah. Suami istri, saudaraku yang dikasih Tuhan, butuh pengorbanan. Demi sebuah relasi, keintiman, butuh pengorbanan waktu, butuh pengorbanan uang mungkin, saudara ya. Butuh pengorbanan-pengorbanan yang lainnya. Begitulah Allah. Allah berkorban, saudara ya. Masuk ke dalam kefanaan manusia. Walaupun, saudara, dia adalah pribadi yang maha kuasa sekali lagi. Disinilah kita melihat keunikan iman Kristen, saudara ya. Di mana, saudara, Tuhan yang berkuasa menjadi rapuh. Tuhan yang tak tersentuh bisa disakiti. Waktu dia disalibkan, saudara, betapa dia menderita ketika dia dimahkotai duri, ketika dia ditombak, ketika dia dicambuk, ketika dia dipaku, saudara ya. Tuhan bisa disakiti. Ketika, saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah menjadi manusia. Semuanya itu dia lakukan karena cintanya kepada kita, saudara ya. Tuhan yang tidak terkalahkan menjadi bayi yang mungil.
yang lemah, saudara. Tuhan yang kekal, rela mati. Bukankah ini saudaraku yang dikasih Tuhan? Sebuah pengorbanan yang luar biasa. Mengapa dia lakukan, saudara? Karena dia mau menebus manusia yang berdosa. Di dalam hati manusia, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tetap memiliki, saudara ya, hati yang najis di hadapan Tuhan. Hati yang kotor. Dan itulah sebabnya dia datang ke dalam dunia ini. Martin Luther berkata, apakah kamu takut kepada Allah? Dia menaruh harap di hadapanmu seorang bayi. Saudara, tidak ada seorang bayi yang ditakuti, bukan? Bayi itu lucu, tadi saja kita melihat anak-anak yang nari, cilukba, saudara ya. Begitu kita senang ya, om saja di belakang saya tadi ketawa-ketawa melihat anak-anak. Itu anak, saudara ya. Bayi itu, saudara ya, kita melihat bayi itu, aduh, yang mungil dan sangat kita sayangi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga saudara ketika kita melihat bayi itu, enggak ada rasa takut. Bahkan kita ingin mendekat, ini anak siapa? Kita ingin memeluknya. Dan begitulah Allah, saudara. Allah itu, saudara, tidak jauh. Allah datang mendekat kepada kita. Allah yang tadinya transenden, maha jauh, saudara ya. Sekarang saudara menjadi Allah yang imanen. Makanya disebut Immanuel. Dia dekat dengan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, nama Yesus itu berarti Tuhan menyelamatkan. Dan palungan Natal, saudara, selalu mengarah ke salib. Ingat, palungan tidak berhenti di palungan sana. Tetapi saudara, ada sebuah perjalanan yang akhirnya menuju kepada salib. Dia lahir menderita. Dan dia mati pun juga disalibkan. Saudara, semuanya karena kasih. Saya kira tidak ada di antara kita yang mau menderita, bukan? Tetapi setiap kita mau berjuang supaya hidup ini saudara bahagia. Kita tidak sengsara, namun Yesus datang, saudara, supaya kita ditebus, diselamatkan, dan dia harus menderita. Itulah tujuannya, saudara ya. Sebagai refleksi bagi kita, jika Allah rela sedemikian rentan bagi kita, dia menderita bagi kita, mengapa kita susah rentan kepada sesama kita? Ya, saudara, Yesus sungguh luar biasa mengasihi kita. Dia datang ke dalam dunia ini karena kasih untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena ketika belum ada Yesus, kita semua ini manusia yang berdosa seperti orang-orang yang berada di sebuah kapal dan kapal itu karam di tengah lautan. Kita terombang-ambing, saudara ya. Ada yang bisa berenang, ada yang tidak bisa berenang. Yang kita butuhkan, saudara, bukanlah, saudara, teori bagaimana berenang. Saya setiap hari berenang, saudara ya. Tetapi ketika di laut, saudara ya, sampai berapa lama kekuatan saya berenang? Sampai berapa jam seseorang bisa berenang? Saudara, yang dibutuhkan apa? Penolong. Itu juru selamat. Ada bantuan datang, mengangkat kita dari lautan itu yang dalam. Dan membawa kita ke dalam perahu. Lalu membawa kita ke pantai dan kita diselamatkan. Sampailah ke pantai surga, saudara ya. Kita melihat hal yang kedua, Bapak Ibu. Yesus datang untuk hadir bersama dengan kita. Itulah yang disebut dengan Immanuel. Allah beserta dengan kita. Yohanes 1 ayat yang ke-14 berkata, seperti nyanyian tadi kita nyanyikan, saudara ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebenarnya siapa firman ini, saudara?
Ketika Allah menciptakan dunia ini, dikatakan Allah bersama-sama dengan firman ini menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Firman di dalam bahasa aslinya ada logos. Bersama dengan Allah dikatakan. Menjadikan langit dan bumi. Dan firman ini adalah Allah sendiri. Namun dikatakan dia menjadi manusia. Dia berinkarnasi. Allah tidak jauh dan dingin saudaraku. Dia menjadi dekat dan mengerti penderitaan manusia. Dengan kelahirannya ke dalam dunia ini, Yesus lahir sebagai manusia. Dia mengalami lapar. Makanya ketika saudara kita kekurangan makanan, dia berempati, dia pernah lapar. Dia lelah. Dia mengalami penolakan, dia juga mengalami penderitaan. Dan dialah Allah yang berinkarnasi. Saudara, Tuhan tidak berada di atas penderitaan. Tapi dia memasuki penderitaan itu. Dia masuk di dalam penderitaan itu. Saudara, ada dua ekstrim dalam menghadapi penderitaan ya saudara ya. Hari ini kita mau belajar saudara ya, bukan biasa aja ya. Kalau ingat Natal, biasa cerita orang Majus, cerita Palungan, cerita gembala di Padang. Tapi coba kita lihat saudara. Ada dua ekstrim dalam menghadapi penderitaan di dalam dunia ini. Ekstrim yang pertama yaitu religius moralistik. Ya, yang berpandangan kamu mengalami penderitaan maka Allah sedang menghukummu. Kamu pasti berdosa. Makanya kamu menderita. Itu kelompok yang religius moralistik saudara ya. Orang yang menganggap saudara penderitaan itu sebuah kecelakaan, sebuah dosa. Kamu nggak rajin beribadah sih, makanya kamu sakit. Kamu nggak kasih perpuluhan sih, makanya kamu menderita. Saudara, ini paham religius moralistik. Ekstrim yang kedua adalah ekstrim yang sekuler, saudara ya. Menganggap kalau ada penderitaan artinya Allah itu tidak ada. Sama dengan orang ateis. Allah nggak ada, makanya ada penderitaan dalam dunia ini. Kalau Allah itu ada berarti dia tidak peduli. Mengapa manusia menderita? Saudara, ini ekstrim sekuler saudara ya. Dan kita melihat saudara, di saat Allah melihat dunia ini, saat melihat apa yang terjadi dalam kehidupan ini, maka apa yang dilakukan oleh Allah saudara ya? Dia berinkarnasi. Dia datang ke dalam dunia ini saudara ya. Allah tidak diam. Allah tidak jauh. Allah tidak acuh. Nggak mau peduli begitu dengan kehidupan ini. Tapi dia masuk di dalam penderitaan bersama-sama dengan manusia. Itulah sebabnya dia datang ke dalam dunia ini. Saat melihat inkarnasi Yesus di kandang dan di palungan, kita melihat Allah yang mengasihi dan hadir untuk masuk di dalam penderitaan ini saudara. Tuhan itu meminum saudara obatnya sendiri. Dia murka terhadap manusia yang berdosa. Tetapi murka Allah itu hanya bisa sirna oleh pengorbanan dirinya sendiri. Dia benar-benar saudara harus minum obat pahit ini saudara ya. Dorothy Sayers yang menulis buku The Dogma is the Drama Essay mengatakan Allah meminum obatnya sendiri. Sebagai refleksinya apa saudara? Jika Allah rela masuk ke dalam penderitaan manusia, maka apa yang selama ini membuatmu berpikir ia tidak peduli dengan pergumulan dan penderitaanmu? Dia sangat peduli saudara. Makanya ada Natal ini saudara. Dia masuk di dalam penderitaan kita. Sebab itu saudara, Tuhan mengambil alih. Tuhan mau bersama-sama. Di dalam penderitaan hidup kita, kita enggak sendirian. Tuhan bersama dengan kita, itulah Immanuel. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kepercayaan tentang tubuh saudara ya.
ada beberapa keyakinan. Agama timur, monoteisme timur berkata tubuh itu sebuah ilusi. Sebenarnya nggak ada tubuh itu. Sementara saudara, kepercayaan Yunani Romawi yang didasari oleh Platonisme saudara ya. Ini lebih cenderung kepada filsafat ya. Kita tahu seorang filsuf yang bernama Plato sangat besar pengaruhnya di dunia barat, di dunia Yunani, Romawi saudara ya. Mengatakan apa? Tubuh itu buruk. Tubuh ini jahat. Yang baik itu adalah roh. Maka saudara, tubuh ini harus ditiadakan. Karena tubuh ini buruk dan jahat saudara. Sementara Yudaisme dan Islam menganut pemahaman saudara, ini agama Yahudi Yudaisme itu saudara ya. Sama dengan Islam saudara. Monoteisme transenden. Berpandangan Allah terlalu kudus untuk bertubuh. Kalau dia berinkarnasi itu berarti Allah yang kudus itu bagaimana ya? Apakah menjadi tidak kudus? Sebab manusia di dalam tubuh ini jahat. Tubuh ini penuh dengan nafsu. Tubuh ini penuh dengan dosa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita belajar di sini saudara. Iman Kristen berkata ada teologi inkarnasi namanya. Ya, teologi inkarnasi mengatakan Allah yang transenden tanpa kehilangan keilahiannya benar-benar menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dia manusia 100%, tetapi juga dia ilahi 100%. Jadi saudaraku, kenapa Yesus menjadi manusia? Karena kembali lagi saudara, dia mencintai kita. Tubuh bukanlah ilusi. Tubuh juga saudara tidak jahat. Seperti Platonisme berkata saudara ya. Allah tidak kehilangan kekudusannya saat mengambil tubuh. Allah menjadi manusia. Sehingga saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat saudara ya, dalam teologi inkarnasi ini, langsung saudara, 3 pemahaman ini dilawan saudara ya. Yang mengatakan tubuh itu ilusi, itu enggak benar. Ya. Yang mengatakan tubuh itu jahat, tidak selalu juga. Yang mengatakan saudara, kalau Allah datang ke dalam dunia ini saudara, maka dia akan kehilangan kekudusannya. Tidak juga seperti ini. Ini melawan saudara monoteisme transenden. Karena Allah punya tubuh. Di sini kita melihat, maka dia peduli terhadap yang miskin. Dia tetap ilahi. Dia peduli terhadap yang terasing. Dia peduli terhadap yang sakit. Dia peduli terhadap yang tertindas. Dia peduli terhadap yang terpinggirkan. Kaum marginal. Dia peduli terhadap korban ketidakadilan. Inilah Paskah. Dan kalau inilah Natal saudara. Kalau ditambah dengan Paskah menjadi Injil yang utuh. Saudara, saya pernah berkhotbah saudaraku yang dikasih Tuhan di awal Desember ini. Tentang seorang pribadi, bukan konsep. Itulah Injil. Injil itu saudara bukanlah teori, cara-cara saudara, tetapi sebuah pribadi. Di mana Allah inilah saudara, berinkarnasi menjadi manusia. Dia menjadi manusia, dia mati di kayu salib, namun dia bangkit kembali. Tuhan menebus secara utuh jiwa dan tubuh manusia di dalam Yesus Kristus. Saudara, inilah kasih karunia. Kasih karunia Tuhan. Allah memilih dunia ini yang diremehkan. Allah memilih kita manusia yang berdosa. Martin Luther berkata, jika keluarga Kristus berada di sampingmu, dengan bau kandang ternak di badan dan baju mereka, bagaimana kita memandang mereka? Kalau dikatakan saudara ya, bau kandang ternak itu melekat pada tubuhnya,
Bagaimana saudaraku yang dikasih Tuhan, sikap kita. Bagaimana cara memandang kita. Saudaraku, perubahan hidup adalah buah dari percaya. Ketika kita percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hati manusia yang pada dasarnya jahat, licik, dan penipu, saudara, seperti dikatakan Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9. Dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya. Saudara, inilah kejatuhan manusia yang dari awal, saudara ya. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dan kemudian kepada keturunan-keturunannya dari generasi ke generasi, kejatuhan manusia ke dalam dosa telah mempengaruhi kita. Hingga saudara di tingkat yang terdalam, pikiran kita, emosi kita, keinginan kita telah tercemar oleh dosa. Kita semua sama sekali tidak bisa melihat betapa dalamnya masalah tersebut telah menjalar di dalam diri kita. Sampai-sampai saudara kita tidak lagi bisa membedakan ini dosa atau enggak dosa ya. Korupsi itu dosa atau enggak. Selingkuh itu dosa atau enggak. Saudara, kita mungkin tidak bisa mengerti hati kita sendiri. Tetapi Allah mengerti. Dia mengetahui rahasia hati kita, saudara ya. Yesus mengenal kita semua, saudara. Dan karena itu tidak perlu seorang pun memberikan kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Saudara, berdasarkan pengetahuannya tentang hati manusia, Allah dapat mengadili dengan benar. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-10 dikatakan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tapi saudara, di dalam perjanjian baru, Markus 7 ayat 21 dan 20 sampai 23 dikatakan, Yesus menunjukkan kondisi hati manusia yang telah tercemar itu. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua itu jahat. Yang jahat itu dari dalam yang menajiskan orang. Bukan yang masuk ke dalam tubuh kita yang menajiskan, dikatakan. Karena yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan dibuang ke jamban. Nah, masalah kita yang terbesar tidak berada di luar, saudara, tetapi di dalam hati kita. Semua orang memiliki masalah di dalam hatinya. Agar seseorang bisa dianugerahi keselamatan, maka hati ini, saudara, harus diubah. Gimana kita bisa mengubah hati kita, saudara ya? Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dikatakan di dalam Roma 10 ayat yang ke-10. Melalui kasih karunia-Nya, kita dapat, saudara, diberikan hati yang baru di dalam Kristus. Dia berjanji akan menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan menghidupkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, Yesus datang untuk kita. Dia datang, saudara, untuk menyelamatkan kita. Sekali lagi, saudara, Dia datang untuk kita. Karena Dia mengasihi kita. Yang terakhir, saudaraku yang dikasih Tuhan, pertanyaan refleksi buat kita ya. Mari kita bersama-sama membacanya. Yang pertama, 1, 2, 3. Apakah kita sudah menerima Yesus yang datang untuk kita secara pribadi? Saya mengajak, kalau kita belum pernah menerima Yesus secara pribadi, hari ini bukalah hati, terimalah Dia, Sang Juru Selamat yang telah datang untuk kita. Yang kedua, mari kita baca. Jika Yesus sudah datang untuk kita, bagaimana kita hidup bagi Dia? Kalau kita sudah diselamatkan, sudah menerima Yesus, bagaimana hidup kita? Apakah hidup kita benar-benar sudah berubah? Yang terakhir, yang ketiga, saudara. 1, 2, 3 kita baca lagi. Apakah hidup kita juga menjadi kabar Natal bagi orang lain? Ya, kita
adalah pembawa-pembawa kabar baik. Berita Natal adalah berita kabar baik. Kabar sukacita, kabar keselamatan. Marilah kita menjadi pewarta kabar baik ini. Mari kita berdoa. Sekali lagi saya memberikan kesempatan jika ada di antara kita yang belum pernah mengundang Yesus di dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari ikuti doa saya. Bersama-sama kita membuka hati kita. Tuhan Yesus, saya sungguh bersyukur Engkau sudah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saya yang berdosa. Saya mau menerima Engkau di dalam hati saya. Masuklah di dalam hati saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku beroleh keselamatan karena Engkau datang ke dalam dunia menjadi juru selamat aku dan Tuhanku yang selalu bersama dengan aku. Bagi kita semua mari kita berdoa. Bapa, tolong kami supaya hidup kami benar-benar menjadi kabar baik yang bisa didengar oleh banyak orang. Karena kami sudah menerima kabar baik. Yesus datang untuk kami. Yesus datang mengasihi kami. Tolong kami supaya hidup kami benar-benar ya Tuhan bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Baik oleh keluarga kami, tetangga-tetangga kami, rekan-rekan kerja kami. Kami boleh membawa kabar baik ini. Hidup kami yang diubahkan karena kami telah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali pada Ibu Seni. Inilah 7 dosa yang dibenci oleh Tuhan. Hati yang penuh dengan kesombongan. Hati yang penuh dengan kerakusan. Juga hati yang penuh dengan segala kemarahan. Hati yang dipenuhi dengan iri hati. Hati yang juga dipenuhi dengan kemalasan, hawa nafsu, dan ketamakan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, karena kelahirannya, Dia bisa membebaskan kita semua dari dosa ini. Dan marilah kita sambut kehadiran Tuhan buat kehidupan kita masing-masing. Dialah yang akan memberikan kekuatan buat kita untuk terbebas dari dosa-dosa yang dibenci Tuhan ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menyalakan lilin Natal kita pada malam hari ini. Malam ini kita menyalakan lilin sebagai lambang bahwa Kristus adalah terang dunia. Dalam gelapnya hidup, dalam pergumulan, dalam ketidakpastian, terang itu datang kepada kita, menerangi, memulihkan, dan memberi harapan. Saat lilin dinyalakan, mari kita ingat bahwa terang Kristus pun harus bersinar dalam hidup kita. Biarlah damai Kristus memenuhi tempat ini dan hati kita. Bapak Ibu,
Berikut ini saya akan undang Bapak Pendeta Joni Salomo Wihu selaku hamba Tuhan di tempat ini. Saya undang Bapak Daniel Adi Kusuma sebagai perwakilan dari majelis. Saudari Timothy Panggorga sebagai Ketua Panitia Natal tahun 2025. Saya undang Ibu Martalina Nababan sebagai perwakilan Komisi Wanita. Saudari Marvelia Deborah, Komisi Remaja. Bapak Ruben Peraharja, perwakilan Sekolah Minggu. Dan Ibu Melisa Halim, perwakilan Usia Indah. Saya undang singer untuk maju ke depan. Bapak Ibu yang lilinnya sudah menyala, saya undang untuk bangkit berdiri.
adalah gambaran kita membawa terang di tengah-tengah dunia ini. Karena terang yang sesungguhnya yaitu Yesus telah datang ke dalam dunia ini. Mari kita berdoa buat diri kita masing-masing, supaya kita boleh menjadi terang yang menyala di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kita membawa terang dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami seperti lilin-lilin yang kecil ini. Meskipun kecil, tetapi sangat berguna di tengah-tengah kegelapan. Jadikan kami menjadi terang yang memancar di tengah-tengah kehidupan ini ya Tuhan. Pakailah hidup kami untuk membawa terang-Mu Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat, di tempat pekerjaan kami, di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Haleluya. Amin. Mari kita tiup lilin ini bersama-sama. Bapak Ibu, saya undang kembali bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, di tengah-tengah suasana Natal, damai Natal, dan sukacita Natal, bersama dengan kita, dan kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Terima kasih, saya persilakan untuk duduk. Berikutnya kita akan berdoa untuk Ramah Tamah yang akan dipimpin oleh Guru Injil Nunuk Triastuti. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan oleh kasih-Mu yang luar biasa. Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya. Dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami. Dan juga kami akan bersama-sama menyantap makanan pada malam hari ini Tuhan. Biarlah persekutuan kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan ketika kami makan bersama-sama. Dan kami berdoa untuk setiap orang-orang yang kekurangan, biarlah Tuhan memberkati mereka. Seperti Tuhan memberkati kami juga saat ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Demikianlah kebaktian dan perayaan Natal kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Panitia Natal saya undang untuk maju ke depan. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita sama-sama nyanyikan lagu Feliz Navidad. Dan jangan lupa, ini hari Natal, jangan lupa kita bersalam-salaman.